Halo teman-teman. Ibu kota merupakan pusat pemerintahan suatu negara. Ibu kota biasanya merupakan rumah bagi sebagian besar, atau semua, organ kekuasaan utama suatu negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif tertinggi, dan bank sentral. Contoh, ibu kota Amerika Serikat adalah Washington. Namun, ada negara yang ibu kotanya tidak jelas. Contoh, Jepang. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jepang selalu sepakat bahwa kediaman kaisar akan menjadi ibu kota Jepang. Dari tahun 1868 hingga sekarang, kediaman keluarga kekaisaran Jepang terletak di Tokyo. Jadi orang masih menganggap Tokyo sebagai ibu kota Jepang. Faktanya, konstitusi Jepang tidak menentukan ibu kota resmi. Oleh karena itu, Tokyo dianggap sebagai ibu kota tidak resmi dan dapat diubah dengan keputusan kaisar untuk pindah rumah. Sementara Jepang tidak memiliki ibu kota yang pasti, Afrika Selatan memiliki 3. Ini adalah satu-satunya negara di dunia dengan pengaturan unik ini untuk berbagi kekuasaan antar wilayah. Cape Town dikenal sebagai ibu kota legislatif. Pretoria adalah ibu kota administratif. Dan Bloemfontein adalah ibu kota peradilan. Jika dilakukan sedikit cerdik, peta dunia akan terlihat seperti kucing bermain bola. Bola itu adalah Australia. Bola ini tidak kecil. Ini mencakup area seluas 7.686.000 km persegi, peringkat ke-6 di dunia. Penduduk Australia hanya sekitar 25 juta orang. Tetapi ekonomi mereka secara teratur menempati peringkat di antara 15 ekonomi terkaya di dunia. Australia adalah monarki konstitusional, negara merdeka, anggota Persemakmuran Inggris. Ratu Elizabeth II juga Ratu Australia, kepala negara. Namun sejak 11 September 2022 Raja Charles III menjadi pengganti kekuasaan saat Ratu Elizabeth II meninggal. Anda mungkin terkejut melihat peta ini. Bagian dalam lingkaran menyumbang lebih dari 50% populasi dunia. Termasuk India dengan 1,4 miliar orang, dan Cina dengan 1,5 miliar orang. Tampaknya negara-negara di kawasan ini lebih memilih untuk melahirkan bagian lain dunia. Berikut adalah peta analisis, preferensi olahraga negara-negara di seluruh dunia. Melalui sini, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar negara di dunia adalah penggemar sepak bola yang gila. Namun, favorit orang Cina adalah tenis meja. Sementara itu, India dan Australia adalah penggemar kriket. Lihat bagian merah di peta. Itu adalah tempat di mana 50% dari emas di dunia ditambang. Melalui ini, Anda dapat memahami, salah satu alasan yang membuat Rusia dan Cina kaya adalah jumlah emas yang sangat besar di negara mereka. Pada 2017 saja, Cina menambang 426 ton emas dan Rusia 270 ton. Pada harga termurah, 1 kilogram emas sama dengan $67.000 Amerika. Jadi 426 ton emas akan setara dengan sekitar $28 miliar, cukup untuk membangun jembatan laut terpanjang di dunia. Menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai di Tiongkok. Ketika datang ke wilayah, Rusia sangat besar, dengan 17,1 juta kilometer persegi, hampir 2 kali lebih besar dari Cina. Namun, dalam hal kepadatan penduduk, Rusia adalah negara yang jarang. Menurut statistik, populasi Rusia, pada 2021 lebih dari 145 juta orang. Misalkan kita membagi peta menjadi 2 di sepanjang Sungai Yenisei dan kota Krasnoyarsk. Pada saat itu, bagian barat Rusia akan memiliki populasi sekitar 136 juta orang, bagian timur hanya akan memiliki 9 juta orang. Artinya, sekitar setengah wilayah Rusia seperti tempat yang sepi dan dingin. Sekarang mari kita membagi peta menjadi 2 di barat lagi, di sepanjang Ural. Pada saat itu, Ural Barat akan memiliki populasi sekitar 105 juta orang. Timur adalah 39 juta orang. Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Rusia tinggal di Eropa. Dan 3/4 wilayah Rusia terletak di Asia, sangat jarang penduduknya. Kalau mau tahu, negara mana yang paling digandrungi traveler dunia? Kemudian lihat peta ini. Bagian yang berwarna merah mewakili negara yang paling banyak dikunjungi orang asing. Warna berikutnya, oranye, merah muda tua, merah muda pastel, kuning adalah negara yang masing-masing lebih jarang dikunjungi daripada merah. Dengan demikian, Prancis dan Spanyol, 2 negara tetangga, masing-masing memegang posisi nomor 1, secara teratur menyambut sekitar 80-90 juta pengunjung per tahun. Berikutnya adalah Amerika Serikat, yang menyambut sekitar 62,7 juta pengunjung per tahun. Di tempat keempat adalah Cina, dengan 57,6 juta pengunjung per tahun. Jika Anda ingin tahu, apa yang dipelajari para pemimpin dunia di sekolah? Melihat peta ini, Anda dapat dengan mudah melihat, 41 negara memiliki pemimpin yang mempelajari politik dan ekonomi, 35 negara mempelajari hukum, 20 negara lainnya mempelajari militer dan penegakan hukum. Di Denmark, ketika orang tua ingin memberi nama bayi mereka, mereka harus memilih dari daftar 7.000 nama yang disetujui oleh pemerintah.
Hukum nama pribadi Denmark diperkenalkan untuk melindungi anak-anak dari ejekan saat di sekolah. Dan bagi orang tua yang ingin namanya tidak ada dalam daftar, harus mengajukan izin ke pemerintah. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.